Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eugenia Mariana Isoko dari kelas 3A, NIM saya 1931730117. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas sistem terdistribusi mengenai software agent. Jadi yang pertama di sini ada sejarah dan latar belakang software agent. Menurut Nuana, konsep agent sudah dikenal lama dalam bidang AI, tepatnya dikenalkan oleh seorang peneliti bernama Carl Hewitt dengan concurrent actor modelnya pada tahun 1977. Dari berbagai penelitian, kemudian lahirlah cabang ilmu besar yang merupakan keturunan dari AI, yaitu Distributed Artificial Intelligence atau DAI, yang antara lain membawahi bidang penelitian Distributed Problem Solving atau DPS, Parallel Artificial Intelligence atau PAI, dan Multi Agent System atau MAS. Pada umumnya konsentrasi penelitian pada periode ini tertuju ke arah pemodelan internal agent secara simbolik. Isu-isu makro mengenai interaksi, koordinasi, dan komunikasi antar agent dalam kerangka atau MAS. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisa, mendesain, dan mengintegrasikan sistem dalam kerangka agent yang bisa berkolaborasi satu dengan yang lain. Kemudian masa generasi kedua dari penelitian agent adalah periode tahun 1990 sampai saat ini. Konsentrasi penelitian pada periode ini khususnya adalah pada pengembangan dan penelitian teori agent atau agent teori. Arsitektur agent atau agent arsitektur dan bahasa pemrograman yang digunakan agent language terangkum dengan baik dalam buku-buku dan makalah-makalah oleh Waldreich dan Jennings. Yang selanjutnya ada definisi dan karakteristik yang dimiliki oleh software agent. Definisi software agent di dalam kasus Webster News World Dictionary atau Guralnick 1983, agent didefinisikan sebagai di sini ada 2 poin yang bisa diambil. Yang pertama, agent mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas pekerjaan. Yang kedua, agent melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam kapasitas untuk sesuatu atau untuk orang lain. Didapat dari poin-poin di atas, Chang-Layan mendefinisikan software agent sebagai suatu entitas software komputer yang memungkinkan user atau pengguna untuk mendelegasikan tugas kepadanya secara mandiri atau autonomously. Definisi agent dari para peneliti lain pada hakikatnya adalah senada, meskipun ada yang menambahkan atribut dan karakteristik agent ke dalam definisinya. Selanjutnya, karakteristik dan atribut software agent. Untuk memperdalam pemahaman tentang software agent, fungsi, peran, dan perbedaan mendasar dikaitkan software program yang ada. Berikut ini akan dijelaskan tentang beberapa atribut dan karakteristik memiliki software agent. Tentu tidak semua karakteristik dan atribut terangkum dalam satu agent. Pada hakikatnya, daftar karakteristik dan atribut di bawah adalah merupakan hasil survei dari karakteristik yang memiliki oleh agent-agent yang ada pada saat ini. Yang pertama, autonomi. Agent dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user agent lain ataupun oleh lingkungan atau environment untuk mencapai tujuan dalam melakukan tugasnya secara mandiri. Agent harus memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap aksi yang mereka perbuat, baik aksi keluar maupun ke dalam. Dan satu hal penting lagi yang mendukung autonomi adalah masalah inteligensi atau intelligence dari agent. Yang kedua, intelligence atau reasoning dan learning. Setiap agent harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agent, yaitu inteligensi atau
intelligence. Dalam konsep intelligence ada 3 komponen yang harus dimiliki. Internal knowledge base, kemampuan reasoning berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Yang selanjutnya mobility dan stationary. Khusus untuk mobile agent dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah stationary agent. Bagaimanapun juga keduanya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dan berkomunikasi dengan agent lain. Yang selanjutnya delegation. Sesuai dengan namanya dan seperti yang sudah dibahas pada bagian definisi, agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Fenomena pendelegasian atau delegation ini adalah karakteristik utama suatu program disebut agent. Yang selanjutnya reactivity. Karakteristik agent yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan atau environment. Lingkungan itu bisa mencakup agent lain, user, adanya informasi dari luar, dan lain tersebut. Selanjutnya proactivity dan goal oriented. Sifat proactivity boleh dikata adalah kelanjutan dari sifat reactivity. Agent tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Untuk itu, agent harus didesain memiliki tujuan atau goal yang jelas dan selalu berorientasi kepada tujuan yang diembannya atau goal oriented. Yang selanjutnya communication and coordination capability. Agent harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agent lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk ke masalah user interface dan perangkatnya, sedangkan masalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan agent lain adalah masalah sentral penelitian multi-agent atau sistem atau MAS. Bagaimanapun juga untuk bisa berkoordinasi dengan agent lain dalam menjalankan tugas perlu bahasa standar untuk berkomunikasi. Ini yang selanjutnya untuk klasifikasi software agent. Klasifikasi software agent menurut karakteristik yang dimiliki. Teknik klasifikasi agent menurut karakteristik dipelopori oleh Nuana. Menurut Nuana, agent bisa diklasifikasikan menjadi 8 berdasarkan pada karakteristiknya, yaitu yang pertama kolaboratif agent yang memiliki kemampuan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar agent dalam kerangka multi-agent atau sistem, atau MAS. Yang selanjutnya interface agent yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring dan learning untuk memenuhi kebutuhan user. Selanjutnya mobile agent yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan secara mandiri melakukan tugas di tempat barunya tersebut dalam lingkungan jaringan komputer. Yang selanjutnya information dan internet agent yang memiliki perkembangan untuk menjelajah internet untuk melakukan pencarian, pemfilteran, dan penyajian informasi untuk user secara mandiri, atau dengan kata lain memanage informasi yang ada di dalam jaringan internet. Yang selanjutnya reactive agent yang memiliki kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di mana dia berada. Yang selanjutnya hybrid agent. Kita sudah mempunyai 5 klasifikasi agent. Kemudian
Kemudian agent yang memiliki karakteristik yang merupakan gabungan dari karakteristik yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah masuk ke dalam hybrid agent. Yang selanjutnya heterogeneous agent system. Dalam lingkungan multi agent system atau MAS, apabila terdapat dua atau lebih hybrid agent yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik, maka sistem MAS tersebut kita sebut dengan heterogeneous agent system. Selanjutnya untuk klasifikasi software agent menurut lingkungan di mana dijalankan. Dari sudut pandang di mana dijalankan, software agent bisa diklasifikasikan sebagai desktop agent, internet agent, dan intranet agent. Lebih jelasnya daftar di bawah menguraikan klasifikasi tersebut secara mendetail. Yang pertama, desktop agent. Agent yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer atau PC dan berjalan di atas suatu operating system atau OS. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah yang pertama operating system agent, application agent, application suite agent, dan yang kedua internet agent. Agent yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah yang pertama web search agent, web servers agent, information filtering agent, information retrieval agent, notification agent, service agent, mobile agent. Yang selanjutnya intranet agent. Agent yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan intranet, melakukan tugas memanage informasi yang ada di intranet. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah yang pertama collaborative customization agent, process automation agent, database agent, research brokering agent. Dan ini untuk bidang ilmu dan penelitian yang terkait dengan software agent. Sudah menjadi hal yang diketahui umum bahwa masalah learning, intelligence, dan juga productivity serta reactivity adalah bidang garapan AI klasik. Kemudian penelitian dalam bidang DAI pada umumnya adalah berkisar ke masalah koordinasi, kemudian komunikasi dan kerjasama atau cooperation antar agent dalam multi agent system atau MAS. Dengan perkembangan penelitian di bidang distributed network dan communication system membawa peran penting dalam mewujudkan agent yang mempunyai kemampuan mobilitas dan komunikasi dengan agent lain. Pesatnya perkembangan penelitian tentang software agent lepas dari pengaruh bidang ilmu psikologi yang banyak mengupas agent secara teori dan filosofi, kemudian juga software engineering yang berperan dalam menyediakan metodologi analisa dan desain serta implementasi dari software agent. Ini untuk yang bahasa pemrograman. Beberapa peneliti memberikan petunjuk tentang bagaimana karakteristik bahasa pemrograman yang sebaiknya dipakai. Petunjuk-petunjuk tersebut adalah yang pertama object orientedness, karena agent adalah berhubungan dengan objek. Bahkan beberapa peneliti menganggap agent adalah objek yang aktif, maka bagaimanapun juga agent harus diimplementasikan ke dalam pemrograman yang berorientasi objek atau object oriented programming language. Yang kedua, platform independence. Seperti sudah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa agent hidup dan berjalan di atas berbagai lingkungan, sehingga idealnya bahasa pemrograman yang dipakai untuk implementasi adalah yang terlepas dari platform, atau dengan kata lain program tersebut harus bisa dijalankan di platform manapun atau platform independen. Yang ketiga, communication capability. Pada saat berinteraksi dengan agent lain dalam suatu lingkungan, jaringan network atau environment, tentu saja diperlukan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara fisik.
Selanjutnya untuk yang riset dan aplikasi software agent. Riset dan aplikasi software agent di dunia industri dewasa ini, teknologi agent sudah diaplikasikan secara luas di dunia industri. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa secara sejarah penelitian, selain dunia internet dan bisnis, teknologi agent banyak didesain untuk memanfaatkan di bidang industri. Yang pertama, manufacturing. Parunak mempelopori proyek penelitian yang dia sebut atau YAMS, Yet Another Manufacturing System, di mana dia berusaha mengaplikasikan protokol kontrak net untuk proses kontrol di manufacturing. Yang kedua, proses kontrol. Kontrol secara sistem merupakan sistem yang harus bisa bekerja secara mandiri dan bersifat reaktif. Selanjutnya, telecommunication. Sistem telekomunikasi pada umumnya bergerak dalam skala besar dan komponen-komponen telekomunikasi yang berhubung terdistribusi dalam jaringan. Selanjutnya, traffic control, air traffic control. Junberg mengemukakan sistem pengkontrolan lalu lintas udara berbasis agent yang terkenal dengan nama OASIS. Transportation system. Beberapa contoh aplikasi teknologi agent yang ada dalam area ini adalah aplikasi pencarian sistem transportasi dan pemesanan tiket dengan menggunakan MAS. Kemudian aplikasi lain adalah seperti yang dikemukakan oleh Fisher. Selanjutnya untuk riset dan aplikasi software agent di dunia internet dan bisnis. Yang pertama, information management. Ada dua tema besar dalam manajemen informasi dan peran teknologi agent untuk mengatasi masalah informasi overload karena perkembangan teknologi jaringan dan internet. Information filtering, proyek Maxims. Kemudian Warren adalah contoh aplikasi di bidang information filtering. Information gathering, banyak sekali aplikasi yang masuk area information gathering baik gratis maupun komersil. Contohnya adalah proyek WebMap, pencarian homepage dengan Softboot, proyek Leticia, dan lain-lain. Electronic commerce. Dalam sistem disimulasikan buyer agent dan seller agent yang melakukan transaksi jual beli, tawar menawar, dan masing-masing agent mempunyai strategi jual beli untuk mendapatkan yang termurah atau teruntung. Aplikasi agent lainnya adalah Bargain Finder atau Django, Magma, dan seterusnya. Distributed Project Management, untuk meningkatkan produktivitas dalam kerja yang memerlukan kolaborasi antara anggota tim dalam kerangka teamwork. Mau tidak mau harus dipikirkan kembali model software yang mempunyai karakteristik bisa melakukan kolaborasi dan koordinasi secara mandiri untuk membantu tiap anggota dalam melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya untuk riset dan aplikasi software agent di dunia entertainment. Yang pertama, games. Yang kedua untuk interaktif, teatre, dan sinema. Untuk yang riset dan aplikasi software agent di dunia medis. Dunia medis adalah bidang yang akhir-akhir ini sangat gencar dilakukan komputerisasi terhadapnya. Tidak ketinggalan, teknologi agent pun dicoba untuk diimplementasikan dalam rangka mencoba mengatasi masalah yang berhubungan dengan monitoring pasien, manajemen kesehatan dari pasien, dan seterusnya. Untuk yang riset dan aplikasi software agent di dunia pendidikan. Dengan perkembangan teknologi jaringan komputer,
Dunia pendidikan pun salah satu yang merasakan manfaatnya. Sistem pengajaran pun mengalami perkembangan ke arah lebih modern dengan